Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa, sukses, yes. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk disiapkan berdoa. Ya, boleh dalam hati. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita doa sukses. Oke, baik. Terima kasih telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna dan juga mendapatkan manfaat. Kemudian Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk dari 25 anak? Ada berapa orang yang tidak masuk? Siapa? Mana ketua kelas? Selo ya? Selo satu. Apa keterangannya? Di sini sakit. Zin. Terus apa lagi selain Selo? Mona. Apa keterangannya? Izin juga. Selain itu? Putri. Putri atau Kenzi? Dua-duanya? Kenzi juga, Putri juga? Itu juga izin ya? Guru. Ada 4, 5. 5 orang yang tidak masuk. Semoga yang sakit kita doakan teman-teman kita menjadi sembuh kembali. Dan juga yang belum bisa hadir hari ini, kita doakan bisa hadir untuk kedepannya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak perkenalkan dulu. Ini adalah pembelajaran baru, mata pelajaran baru, yaitu KKA. Ya, di tahun ajaran baru ini ada namanya pembelajaran KKA. Apa itu? Hah? Pintar. Kalau sudah melihat di sini, sudah Bapak tulis KKA. Ya, kecerdasan artifisial coding. Atau bisa diubah menjadi kalau KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Dalam coding dan kecerdasan artifisial, anak-anak di sini akan belajar tentang berpikir secara komputasional. Ya, jadi pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu membuat mata pelajaran baru yaitu KKA yang mungkin asing di telinga kita ya, khususnya untuk SD, karena kalau untuk SMA, SMK itu sudah belajar, apalagi kalau SMK itu belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tapi kalau untuk SD, ini KKA ini asing ya. Tapi kita tidak akan belajar bagaimana KKA atau kecerdasan artifisial ini berlangsung, kemudian cara membuat coding itu enggak. Tetapi kita akan mengenalkan dari SD ini menjadi dasar. Kita lihat kalau kita membangun rumah, itu pasti ada pondasi dasarnya ya, agar menjadi kuat. Nah, di SD, KKA SD, kita akan belajar pondasi bagaimana kita akan hidup di zaman yang akan maju ke depan. Anak-anak belum tahu 10, 20 tahun ke depan, ketika anak-anak sudah lulus, sudah masuk ke dunia kerja, bagaimana artificial intelligence atau KKA, kecerdasan KKA ini akan menggantikan kegiatan belajar atau kegiatan kerja kita. Ya, kalau anak-anak tidak punya pondasi dan tidak bisa membangun antara dari SMP, SMA dan lain nanti ketika kuliah, nanti anak-anak menjadi pengangguran, tidak berfungsi, tidak hanya yang menjalankan saja, penikmat begitu. Kalau sekarang anak-anak bisa men-scroll TikTok, itu adalah penikmat. Ya, siapa yang membuat ini? Ya. Yang dapat uang siapa? Kita, kan enggak kan? Kita hanya penikmat. Nah, santai. Sehingga badan kita menjadi lemah, letih karena jarang bergerak olahraga. Kedua, kita tidak mempunyai pendapatan karena sudah semuanya digantikan dengan mesin.
ya. KKA ini adalah kecerdasan artifisial ini kita menggantikan dengan mesin, ya. Sekarang anak-anak coba lihat ada robot yang kemarin pada hari ulang tahun Polri kemarin, ada robot anjing ya. Jadi anjing itu sudah tidak difungsikan lagi, ada robotnya. Jadi ngendusnya kemana-mana sudah canggih. Bahkan nanti ketika anak-anak bisa searching di Google dengan kekuatan Cina yang begitu besar, dia sudah menciptakan robot ini. Jadi manusia sudah tidak butuh pembantu lagi. Jadi manusianya duduk, kita pencet dari sini, ambilkan tahu, datang tahu, ya. Dari robot tersebut dia diambilkan. Tergantung apa yang diinputkan ke robot tersebut. Namanya coding. Ya, coding inilah nanti akan diinputkan ke robot-robot itu sebagai perintah. Anak-anak kalau berjalan, nih berjalan. Kita berjalan manusia. Kalau ada yang jatuh gimana? Berhenti, minimal berhenti. Kalau yang punya hati dibantu kan? Betul? Tapi kalau kita sudah belajar tentang robot, ya, mau dia seperti ini, misal jalan lurus ke depan, tuh, robot. Ini ada meja, tapi dia tidak akan menghiraukan. Kalau dia bisa singkirkan dengan apa namanya, kekuatan kaki dan tangannya, dia singkirkan. Tapi kalau tidak, ya dia akan berjalan di tempat. Itulah kelebihan dan kekurangan robot, sehingga anak-anak tidak akan menemukan di robot itu bagaimana empati manusia, ya. Jadi kalau kita manusia berjalan, oh ada batu, berarti ada meja, berarti kita minggir kan? Nggak perlu lagi di input, di coding. Nah inilah nanti fondasi di mana anak-anak akan dikenalkan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan tentang berpikir komputasional. Ya, sebelum kita masuk ke dalamnya KKA ini, kita akan cari tahu dulu apa berpikir komputasional. Kenapa bisa berhubungan dengan coding dan kecerdasan artifisial? Itu karena berpikir komputasional ini Bapak kasih gambaran. Ya, anak-anak punya masalah. Ya, ketika input nanti, ketika mengoding, ketika sudah besar ataupun sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ternyata ada kesalahan sedikit yang tidak anak-anak ketahui, maka error, ya. Robot itu tidak akan bisa berjalan, atau yang anak-anak buat website dan lain sebagainya tidak akan berjalan kalau ada kesalahan input satu saja, ya. Makanya harus teliti. Nah, berpikir komputasional ini adalah memecahkan masalah yang dengan cara komputer. Coba lihat pengertiannya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi, ketika kita berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus berpikir komputasional, ya. Kalau saya tidak bisa matematika ini, jadi harus bagaimana? Ya, saya tidak bisa belajar pelajaran ini, saya harus bagaimana? Atau saya belum pernah masak mie, saya harus belajar dari mana? Nah, ini adalah bagaimana kita akan berpikir komputasional, menyelesaikan masalah tadi. Ya. Berpikir komputasional adalah keterampilan problem solving, ya. Menyelesaikan masalah, problem solving ini ya, artinya yang berjenjang melalui pemodelan yang melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien dan optimal. Kita lanjut. Mungkin anak-anak terlalu tinggi untuk bacaan itu. Nah, prinsipnya dalam berpikir komputasional anak-anak ya ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma atau algoritma. Dekomposisi, ada yang mau bacakan? Zai, ya coba. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang
lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Boleh. Jadi komposisi bisa ambil pena dan buku. Di komposisi ini anak-anak coba punya Bapak berikan contoh untuk kita di komposisi. Memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil. Kita punya misal salah satu dari kita, Akid misal. Akid mau mengadakan pesta ulang tahun. Oh, ini yang biasa mengajarkan pesta ulang tahun ya. Siapa? Andin. Andin mau mengadakan pesta ulang tahun. Apa yang harus disiapkan? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Dia mau mengadakan pesta ulang tahun. Apa yang harus disiapkan? Bahan-bahan dan langkah apa yang harus disiapkan? Halo, siapa? Hah? Menyiapkan acara itu terlalu besar. Ini kan di sini menjadi bagian-bagian kecil, ya. Masalah yang tadi, masalah itu ya. Ya, jadi ketika kita mau membuat pesta ulang tahun itu adalah masalah. Gimana caranya masalah itu biar selesai? Apa yang harus kita siapkan? Halo, siapa yang bisa? Apa Andin? Siapkan kue ulang tahun. Apalagi selain itu? Balon. Apalagi? Topi pesta. Oke, ada kan? Ada. Lilin, ya. Belum termasuk tadi apa, Git? Hiasan. Boleh. Ada 5 ini sudah. Jadi ada apa tadi? Kue, balon, topi pesta, hiasan, lilin. Apalagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak dari situ? Ada? Sudah habis 5 ini? Sudah masuk komponen? Nyiapkan undangan nggak kira-kira? Iya, nyiapkan undangan. Kan mau ada yang diundang kan? Diundang. Jadi 6 ini adalah masalah yang besar tadi. Ulang tahun, menyiapkan ulang tahun. Ada 6 yang harus disiapkan. Nah, ini adalah menyelesaikan masalahnya. Satu, yang menyiapkan lilin siapa, Andin? Ini misal. Kemudian nyiapkan ulang tahun, kue ulang tahun siapa? Ini kita akan memilah-milah ya. Dari 6 ini, kita kan tadi satu ya. Mana? Membuat ya. Jadi pesta ulang tahun. Ini adalah masalah yang harus dipecahkan. Ini adalah masalah yang harus dipecahkan. Tadi apa? Kue. Terus balon. Lilin. Topi. Hiasan. Oh iya, undangan. Ada lagi yang bisa nambahkan? Kue, balon, lilin, topi, hiasan, undangan. Ada lagi nggak yang akan kita siapkan untuk pesta ulang tahun? Makanan. Nah, kan ketinggalan tuh. Banyak kan? Dari pesta ulang tahun masalah, kita pecah menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan. Kalau ini kan belum tahu kita, waduh apa ya kalau sudah pesta ulang tahun apa yang harus kita pecahkan ya. Kalau kita sudah buat dekomposisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wah enak ini, tinggal nyiapkan. Hari ini kita siapkan kue dulu, pesan ke tukang kue. Kemudian besoknya atau nanti sorenya kita siapkan balon, beli balon. Ya. Kemudian besoknya lagi kita siapkan lilin dan beli topi. Nah, ini adalah pemecahan masalah menggunakan dekomposisi. Sudah ada gambaran dekomposisi? Sudah bisa mencerna, oh dekomposisi adalah memecahkan masalah menggunakan atau menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini kan masalah besar, ya. Nah, sekarang menjadi bagian yang kecil. Bisa ya dipahami ya? Bisa.
Oke, bagus. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang tepat yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Pengenalan pola. Anak-anak tahu? Ada yang sudah punya gambaran? Pola. Setiap hari yang anak-anak lakukan. Ayo. Ada yang bisa memberikan contoh pola yang setiap hari anak-anak lakukan? Hah? Makan. Makan, pola makan kita berapa kali sehari? 3 kali. Jadi setiap pola itu kita akan belajar bagaimana pelajaran yang diulang-ulang, ya. Berarti pagi kita makan, siang kita makan, sore kita makan. Besoknya lagi makan, makan, makan. Kalau kita tidak melakukan pola itu, ada yang kurang kan? Mungkin kita sakit perut atau lapar dan lain sebagainya. Itu adalah pengenalan pola. Nah, abstraksi, ada yang bisa membacakan abstraksi? Ya, coba. Adalah menyaring hal tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang betul untuk menyelesaikan masalah. Kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Oke. Abstraksi ini anak-anak ketika kita punya masalah tuh. Nih, Bapak kembalikan ke sini. Kemudian dari pesta ulang tahun ini yang paling penting yang mana? Undangan. Kue dulu ya. Kue ini penting kan? Kalau nggak ada kue kayaknya agak kurang dalam pesta ulang tahun. Ini yang penting loh, Bapak lingkari. Terus apa lagi? Makanan. Masa kita ngundang orang nggak kasih makan? Ya kan? Apalagi? Undangan. Lilin ya. Yang penting saja, jangan diambil semua. Balon penting. Kalau nggak ada balon, kira-kira gimana ulang tahunnya? Nggak masalah ya. Tapi yang paling penting adalah kue ya, dengan makanan ya. Lilin juga ini. Dan juga undangan. Kalau nggak ada undangan ya nggak datang orang-orang kan. Topi, hiasan, balon ini adalah yang tidak penting ya. Kita melakukan abstraksi dengan menyaring informasi. Jadi pesta ulang tahun ini dari yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ini yang paling penting hanya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang 1, 2, 3 nggak penting. Jadi ini coret. 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 Jadi nggak usah disiapkan. Ini adalah cara menyaring. Jadi kalau anak-anak misal dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Dalam seharian tidur penting nggak? Hah? Nggak penting. Kata si siapa nih? Haikal nggak penting. Penting. Makan? Penting. Main? Main penting atau enggak? Nah, main HP penting atau enggak? Nah, terus kemudian belajar penting atau tidak? Nah, dari 5 yang Bapak sebutkan tadi, singkirkan yang tidak penting, ya. Singkirkan yang tidak penting sehingga anak-anak bisa menjalani hidup tetap sehat, tetap punya berpikir abstraksi tadi, ya. Terakhir, algoritma. Siapa yang mau bacakan? Algoritma ya, coba. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, coba anak-anak Bapak contohkan. Berpikir algoritma adalah menyusun langkah-langkah. Anak-anak bangun tidur apa lakukan? Langkah-langkah yang ini aja,
yang mudah aja. Langkah-langkah membuat telur dadar. Ada yang bisa? Satu, apa? Oke, coba pecah. Ambil telur atau pecahkan telur? Hah? Ambil telur. Terus apa lagi? Waduh, ada dua ini. Apa? Ini siapkan mangkok. Yang ini apa? Siapkan mangkok atau tadi yang belakang ada nggak suaranya? Hah? Siapkan mangkok, siapkan mangkok, siapkan mangkok. Kalah yang ini ya. Siapkan mangkok. Terus apa lagi? Hah? Ah. Hah? Kita telur dadar loh, kenapa siapkan panci? Kita mau membuat telur dadar, bukan merebus telur, tapi membuat telur dadar. Kenapa panci itu gimana? Mau goreng pakai panci? Apa tadi? Pecahkan telur dalam mangkok. Dalam mangkok. Apa lagi? Hah? Tambahkan penyedap gitu ya. Penyedap biar cepat itu. Apa lagi? Hah? Panaskan minyak. Ya. Hah? Masukkan ke dalam minyak itu ya? Hah? Sudah Bapak tuliskan nih. Kalau anak-anak terakhir apa? Ada nggak? Hah? Hah? Apa? Siapkan nafsi atau diangkat atau dibalik? Hah? Diangkat, dibalik atau gimana? Dibalik. Apanya yang dibalik ini? Terus apa lagi? Hah? Siapkan nasi katanya tadi. Apa lagi? Angkat telur. Angkat telur ya gitu ya. Jadi ini langkah-langkah membuat telur. Banyak ya, 9 langkah. Kira-kira kalau kita algoritmanya adalah terakhir penyusunan ya. Dari yang 4 tadi, yang 3 ini kita menyusun langkah-langkah ada 9. Ini kalau kita mengambil telur, siapkan mangkok, pecahkan telur, kira-kira kalau kita membuat robot, terus kemudian kita inputkan ini, robotnya ngerti nggak kira-kira? Jadi nggak telur tadi? Loh, kenapa? Ini kan inputan tadi itu. Kita punya robot, dapat robot tuh, masuk ambil telur, misalnya ini. Ambil telur, diambilnya telur. Terus siapkan mangkok. Jadi ini nih taruh ya. Siapkan mangkok, gitu kan? Kan robot ini kan? Sesuai perintah di sana. Ya kan? Terus apa lagi? Nanti kalau jatuh payah ini. Siapkan mangkok. Pecahkan telur. Nah, mana telurnya tadi? Artinya kan kita menginput itu sesuai harus dengan langkah-langkah. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak jadi robot, ya Bapak kamu inputkan ini, ambil telur. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Siapkan mangkok.
Bingung lah dia, kan lagi ambil telur, megang telur. Artinya ketika yang tidak penting dan juga membuat langkah-langkah harus sedetail mungkin. Robot itu tidak seperti manusia. Oh, berarti ini telurnya ditaruh di kanan. Atau ditaruhkan dulu telurnya. Kita ambil mangkok. Gitu kan? Baru dipecahkan. Mangkoknya ditaruh. Ini mangkok nih. Ini mangkok kita pecahkan. Gitu kan? Kalau robot kan nggak seperti itu. Apa yang diperintahkan kepada dia melalui input tadi, algoritma tadi, baru nanti robot itu akan berjalan sesuai langkah-langkah tadi. Jadi seperti itu ya. Penting itu anak-anak pahami ketika menciptakan robot, ya. Anak-anak nanti Bapak yakin di 2000 sekarang umur berapa? 11 tambah 2 berapa? Biar menjadi 25. Hah? 14 ya? Ya 14. 14 tahun lagi, berarti 2000 berapa itu? 2019. Nah, anak-anak sudah mulai masuk ke dalam dunia perkuliahan dan lulus kerja 25 itu. Ya. Seharusnya kalau S1 kalau anak-anak kuliah itu sudah lulus 25 tahun sehingga anak-anak akan menemu seperti ini. Mungkin yang jual di coffee atau jual di warung itu sudah bukan manusia lagi, robot, ya. Atau anak-anak sekarang kan sudah ada mobil tanpa awak, ya. Jadi yang nyetirnya robot itulah, mobil itulah, ya, Tesla itu, ya, mobil Tesla itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan di 15 atau 14 tahun lagi itu anak-anak akan kesusahan untuk berkomunikasi ketika tidak paham tentang 4 komponen ini. Dan semoga anak-anak tidak terjadi. Kita sebagai manusia ya akan disingkirkan oleh mesin. Karena mesin ini begini, ya. Mesin itu tidak punya capek, ya, seperti kita. Jadi digeber dari pagi ke malam, malam ketemu pagi lagi, mungkin rusak dibenari. Kemudian lagi. Kalau kita manusia malam istirahat, tidur, besok kerja lagi. Nah, kalau sampai perusahaan-perusahaan itu hanya mengambil mesin, tidak hanya mengambil manusia, sehingga kita ini sebagai sumber daya manusia, bagaimana kalau tidak ada pekerjaan? Ya, susah untuk mencari pekerjaan. Semoga tidak terjadi itu, sehingga robot itu hanya pembantu saja. Pengendalinya kita sebagai manusia. Makanya kita pemerintah membuat KKA ini, coding kecerdasan artifisial ini, agar anak-anak bisa bertahan hidup, ya, bisa bertahan hidup di kemudian harinya. Paham ya? Maksudnya paham ya? Jadi kalau nanti bertarung dengan robot, anak-anak sudah bisa menciptakan robot sendiri kah? Ya, kemudian AI sendiri, begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi komputasional sudah selesai, sudah paham. Ada yang ditanyakan nggak tentang 4 ini? Belum paham Pak tentang 4 ini itu. Misal, ada nggak? Nggak. Jadi pertemuan pertama kita ini tentang berpikir komputasional. Bapak hanya menjelaskan dan kita akan bermain game. Dari 4 tadi yang sudah Bapak jelaskan ada di gamenya. Ya. Nah, kalau Bapak bukakan tadi mungkin belum paham, sekarang mungkin sudah paham ya. Puzzle ini dikomposisi. Jadi memilah-milah mana yang baik, mana yang harus disiapkan dari masalah. Cari polanya bagaimana? Dari bangun tidur ke tidur lagi itu bagaimana polamu? Ya. Kemudian algoritma ulang. Algoritma tuh. Apa tadi algoritma? Menyusun langkah-langkah. Coba kita mainkan.
Oke, kita lihat di depan ada algoritma, permainan atau game algoritma. Coba besarkan dulu sebentar. Nah, ya. Sudah sedikit kelihatan ya. Ada astronot Alex atau misi kembali ke bumi. Astronot Alex ini menyelesaikan misi stasiun luar angkasa, bantu dia menyusun algoritma untuk kembali ke bumi. Langkah-langkahnya loh ya. Lihat, bisa kebaca ya. Ini bergerak menuju dok peluncuran, kemas peralatan dan sampel penelitian, mendarat dengan selamat di bumi, masuk ke kapal dan luncurkan ke bumi, keluar dari laboratorium stasiun. Mana yang pertama? Nomor 2. Oke, kita coba. Terus mana lagi? Yang kedua? Keempat, masuk ke kapsul dan luncurkan ke bumi ya. Terus mana lagi? 1. Oh gini aja, Bapak reset. Kelompok ini dan kelompok ini. Dari ini kan ada berapa ini? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas satu-satu. Mana yang bagus? Ini nanti yang benar. Kalau nanti kelompoknya benar, berarti dalam pemilihannya benar, berarti nanti akan ada benar di sini. Dari 1 dulu. Mana yang harus di stepkan 1? Ada kelompok lain yang ingin ini? Sudah siap? Kelompok lain siapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Ya, kelompok belakang coba. Ini nggak bunyi-bunyi kok. Coba ulang. Yang mana lagi kelompok belakang? Kelompok 3. Nomor 5. Terus? Nomor 2. Yang lain berpikir. Nomor 1. Terus? Nomor 4. 4 ya. Ini ya. Terakhir ini ya berarti ya. Coba kita lihat eksekusi apakah benar dia sampai mendarat di bumi. Wah, berhasil. Astronot Alex berhasil mendarat atau kembali ke bumi. Itulah bagaimana langkah-langkah atau algoritma yang kita susun menjadi menyelesaikan permasalahan. Paham ya? Yang lain ya? Jadi masih ada yang salah-salah sehingga nanti akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Sekarang sampai sini dulu untuk pembelajaran. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Wah, cepat sekali ngomong enggak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Nah, jadi itu pembelajaran tentang algoritma, dekomposisi, kemudian pola, dan juga satu lagi apa? Satu lagi apa? Hah? Algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi. Walaupun tidak secara berurut ya. Itu adalah pembelajaran yang harus anak-anak temukan atau mantapkan di dalam otak kita. Ya. Itu bisa tidak hanya dalam komputer, tetapi kita bisa lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Jadi itu adalah sedikit tentang pembelajaran atau berpikir komputasional. Bapak cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran komputasional, sehingga Bapak simpulkan dalam pembelajaran komputasional ini adalah kita harus berpikir kritis, ya, sehingga menciptakan beberapa komponen atau prinsip seperti tadi dekomposisi, pola, abstraksi, dan terakhir tadi loh. Nah, masa sudah lupa algoritma atau algoritma ya. Sehingga dari yang 4 komponen ini kalau anak-anak pakai dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan memecahkan masalah. Anak-anak tidak mudah panik. Satu, kalau terkena masalah tidak mudah nangis, tidak mudah panik, cepat berpikir, sehingga anak-anak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, ya, sistematis dan tepat.
sistematis dan efektif. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Sebelum Bapak tutup, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan tentang komputasional ini, ada nggak? Pertanyaan atau bisa saja sudah pernah belajar? Belum ya? Baru pertama kali ini ya? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di minggu depan. Kita akan praktek bagaimana 4 tadi. Ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi dan algoritma tadi bekerja. Nanti bagi 4 kelompok, 1 tentang dekomposisi, 2 tentang pola, bagaimana bekerja. Nanti boleh membuat robot, misal, oh saya menciptakan robot tentang pola, kita masukkan pola ini, nah berjalan nggak robotnya tadi, begitu ya. Nanti kita akan belajar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga kita akan membahas tentang berpikir atau proses output dan input ya. Maksud Bapak input, proses, output. Jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan seperti ini? Kok LCD ini bisa mengeluarkan seperti ini? Karena di sini ada masuk ke situ, diproses gambar, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini nanti akan kita belajar juga. Begitu saja untuk hari ini. Bapak cukupkan. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran hari ini berdoa mulai. Doa semua. Oke, terima kasih. Silahkan kembali seperti biasa. Sudah.